Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Anak-anakku sekalian. Ya, hari ini seperti kemarin yang saya sampaikan, kalian belum jalan-jalan ya, apa namanya, naik Trans Jogja. Ya, jadi harapan saya ini di minggu ini kalian bisa jalan-jalan, berkeliling kota Jogja gitu ya, naik Trans Jogja sambil kalian bisa menilai kinerja dari Trans Jogja, utamanya adalah kinerja terkait dengan kontraktor. Kemarin yang saya sampaikan, coba kalian sama kelompok kalian memilih kelompok, kemudian kalian jalan-jalan menggunakan Trans Jogja mulai dari awal start Trans Jogja sampai ke ujungnya ya. Oke, caranya gimana? Jadi nanti kalian yang saya akan sharekan bagaimana nanti kalian melakukannya. Bentar ya. Jadi nanti kalian pertama adalah menuju ke kalian cek dulu jalur-jalur yang ada di Trans Jogja. Kalian bisa mengunjungi websitenya di subjogjaprof.go.id Trans Jogja ini. Kemudian kalian bisa cek rutenya dulu. Jadi kalian nanti cek rutenya. Di sini ada menu rute. Oke. Kalau kalian sudah masuk ke menu rute, kemudian kalian bisa unduh nih rutenya ya. Kalian bisa unduh. Nanti kalau sudah diunduh, kira-kira nanti ini ya, kalian akan mendapatkan peta rute seperti ini. Rute Trans Jogja itu ada jumlahnya ada sekitar 20-an ya, 20-an. Nanti kalian pilih salah satu rute yang menurut kalian fleksibel kalian naiki itu. Kemudian sebelum naik ke rutenya, kalian harus menentukan kelompok kalian dulu nih ya. Kelompok kalian dulu biar nanti kita sama-sama bisa melihat hasil dari masing-masing kelompok. Nanti kalian masuk dulu ke LMS ya, ke LMS transportasi publik. Nanti kalian mengisikan dulu kelompok kalian, nama-nama kelompok kalian ke LMS. Jadi nanti masuk ke LMS dulu ke kos ini ya, ke kos transportasi publik, kemudian masuk ke bagian ukuran kinerja angkutan umum. Ya, yang angkutan umum, nanti di bagian bawah ini ada isian terkait dengan kelompok load factor. Jadi nanti kalian masukkan dulu nama-nama kelompok kalian di sini, plus pemilihan jalur yang Trans yang akan kalian naiki. Tapi ingat maksudnya gini, yang mengisi ini cukup ketua kelompoknya saja, tidak perlu semua mahasiswa mengisi. Jadi nanti isiannya seperti ini, kalian bisa cek seperti ini, kemudian masuk ke add entry, itu nanti kalian bisa mengisikan nama kelompok kalian terserah lah ya. Kalian mungkin suka nama kelompok apa, kamu tuliskan di sini nama kelompok. Gitu. Itu kemudian pilih jalur yang akan kalian naiki. Jadi kalian rundingan dulu dengan teman-teman yang lain gitu. Kemudian kamu klik di sini. Contoh makanya kalian memilih jalur 6B gitu ya. Kemudian kalian pilih jalur 6B. Kemudian tuliskan nama kelompok, nama mahasiswa yang ada di kelompokmu. Contoh mahasiswa siapa gitu ya. Ini nama mahasiswa. Kemudian pisahkan dengan titik koma seperti ini. Nama mahasiswa B gitu. Seperti ini. Kelompok boleh sampai 3 orang. Ya, siswa C gitu. Kalau sudah, kemudian di save, ya, kemudian di save. Nah, nanti kalau sudah di save, kalian akan tahu kelompok-kelompok yang lain yang sudah mengisi. Jadi nanti mohon dipilih untuk jalur-jalur yang belum dipilih oleh kelompok lain. Atau kalau seandainya sudah penuh semua, ya boleh memilih tapi pilih yang masih sedikit gitu, masih belum banyak dipilih oleh teman-teman. Jadi usahakan jalur-jalurnya itu berbeda, kemudian nama mahasiswanya itu juga berbeda-beda gitu ya. Jadi maksimum 3 kelompok. Jadi kalau semuanya nanti sudah mengentry, kemudian kalian akan tahu apa kelompok-kelompok yang lain gitu ya. Nanti bisa kalian cek di sini gitu ya. Jadi jangan memilih jalur yang sudah dipilih oleh temanmu, atau kalau sudah banyak yang dipilih ya kamu memilih yang masih sedikit dipilih gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah ini berarti nanti kamu prosesnya, kalau tadi sudah mengisi kelompok ini, kemudian kamu cek ini di peta Trans Jogja ini. Ya, ini seperti ini.
Kemudian kalau sudah kamu cek, ini kan jalurnya ini yang apa namanya ada warna tebal ini, garis tebal ini berarti jalur ini berarti contoh ini jalur 1A. Jalur 1A itu mulai dari sebelah kanan itu adalah mulai dari halte Prambanan. Nah, nanti kalian menuju halte Prambanan. Kemudian saya sudah coba membuat apa formulir yang diisi gitu untuk survei load factor gitu ya. Jadi nanti kalian menuju ke halte Prambanan, kemudian menggunakan form survei seperti ini. Jadi nanti kalian isi nih tadi sesuai dengan nama kelompoknya, nama kelompok isi di sini. Kemudian mahasiswanya, nama mahasiswa, namanya mahasiswa A itu, kemudian mahasiswa siswa B, mahasiswa C gitu ya. Ini kemudian perlu ditambahkan juga hari dan tanggalnya ya, kalian jalan-jalannya tanggal seperti ini, umumnya besok Sabtu nih, besok Sabtu kan tanggal 15, Sabtu 15 Oktober ke 22 itu ya. Oke. Kemudian karena tadi mulai dari Prambanan, ini ditulis nama haltenya. Kita cek lagi, halte awal adalah di 100 halte Prambanan. Jadi ada tulisannya ya, 100 halte Prambanan. Ini dituliskan di sini. 100 halte Prambanan. Jadi nanti kalian berbagi peran. Ada yang nulis di sini, ada yang mencatat di counter itu jam kedatangan dan berangkat. Kemudian contoh maunya kalian berjalan jam berapa maunya? Kalian katakan jam 10 gitu ya. Jam 10 datangnya bus ya ini. Ini dalam BWIB berarti. Kemudian ketika datang, apakah dia langsung berangkat atau tidak? Tentunya kalian terus nanti ketika mulai start busnya, namanya 10 5 menit. Gitu. Nah, ini tulis seperti ini. Kemudian kalian cek berapa jumlah orang yang naik, berapa jumlah orang yang turun. Ya. Maunya yang naik ada 15 orang. Gitu. Nah, ini nanti otomatis ini ada kalkulasinya di sebelah kolom G ini. Nanti kalian cek ya bagaimana kalkulasinya. Kemudian tentunya kalau di awal halte mestinya tidak ada yang turun ya. Jadi ini mestinya yang turun adalah 0. Kemudian berarti jumlah yang ada dalam bus ini adalah naik dikurangi turun kan ini kan berarti yang naik dikurangi yang turun kan gitu ya. Seperti ini. Oke. Kemudian kapasitasnya berapa? Kapasitas bus bisa dihitung dari jumlah tempat duduknya. Jadi makanya jumlah duduknya 20 ya berarti kapasitasnya 20. Artinya load faktornya itu kan berarti jumlah yang ada di dalam bus dibagi dari kapasitas bus. Itu ya. Oke. Nah ini berarti 75%. Kemudian ketika kalian berhenti di halte selanjutnya, contoh ini berarti nanti turun berhenti lagi di halte 101 Jalan Solo Kalasan. 101 Jalan Solo Kalasan gitu ya. Oke. Nah, nanti kamu cek ini datangnya jam berapa? Namanya jam 10.15 gitu. Kemudian berangkat lagi jam 10, pokoknya 10 berapa? 10.17 namanya gitu ya. Kemudian berapa yang naik? Namanya yang naik tambah 2 gitu. Yang naik tambah ada 3 orang. Ada yang turun enggak? Namanya ada yang turun 1 gitu. Seperti ini. Berarti jumlah yang dalam base itu adalah yang tadi di dalam bis ini ditambah dengan yang naik lagi, kemudian dikurangi yang turun kan gitu. Seperti ini ya. Oke. Kemudian kapasitas dalam bis kan tetap sama, berarti kemudian load faktornya apa? Load faktornya berarti sum ini dibagi dengan ini. Gitu kan ya. Oke. Seterusnya sampai di ujung di halte terakhir. Seperti itu. Jadi kira-kira pengisiannya seperti ini ya, formulirnya. Kemudian nanti kita cek mana rute-rute yang paling padat itu nanti kita bisa cek seperti itu. Jadi ini nanti kalian basisnya adalah melihat dari peta-peta ini. Nah, syukur-syukur nanti kamu bisa cek apa namanya di sini bisa kamu tulisi ya di peta ini mungkin kan bisa kamu tulisi contoh namanya di sini
nanti ditulis nih, ini Mam ya. Di sini tadi berapa load faktornya, LR-nya apa tadi 0,75 gitu. Ya. Kamu kan bisa tulis nih, bisa aja kamu apa namanya, ditulis di PDF atau ditulis di menggunakan apa di print dulu juga bisa. Jadi nanti kita bisa cek lihat ini. Oke, jadi nanti kalian ini ya per masing-masing rute seperti itu prosesnya. Kemudian kalau udah selesai hasilnya bisa saja nanti kamu tuliskan dalam peta ini ya. Kalau kalian nanti bentuk inovasinya, kemudian hasilnya nanti ya, kalian uploadkan sebagai apa tugas di transportasi publik. Kemudian saya sampaikan bahwa jamnya terserah kalian lah ya. Kalau kalian bangunnya pagi ya berangkatnya pagi, kalau siang ya berangkatnya siang, malam ya terserah kalian lah ya. Kalian apa namanya selanya kalian. Tapi mohon bisa untuk disubmit sebelum tanggal, jadi kalau bisa hari Sabtu sampai Senin inilah ya kalian jalan-jalan, jadi nanti sebelum tanggal 18 kalian bisa sudah sampaikan tugas jalan-jalan kalian eh, untuk melihat kinerja dari Tanjung Jogja. Tapi mungkin ada baiknya juga kalau ada temanmu dari salah satu itu yang bisa memfoto masing-masing halte, jadi di tagging dari biar kelihatan nanti posisi, nanti besok kita belajar juga bagaimana apa, memetakan posisi halte dari hasil geotagging kalian, foto-foto geotagging kalian. Nanti bisa dilampirkan hasil geotagging foto kalian ke assignment-nya gitu. Nanti tapi mohon bentuknya dalam bentuk bisa disampaikan melalui apa Google Drive gitu ya. Jadi foto-foto kalian nanti bisa disimpan di Google Drive kalian dulu, kemudian di-upload apa disampaikan di assignment yang akan saya. Itu teman-teman sekalian, tetap semangat ya. Jadi hari ini saya belum bisa melakukan tatap muka atau tatap maya karena ada beberapa hal yang harus saya lakukan untuk hari Jumat 14 Oktober 2022. Oke, terima kasih. Selalu semangat.